pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelum memulai pelajaran kali ini, Bapak minta untuk Jihan agar memimpin doa untuk kelas ini. Silakan Pak Jihan. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar anak-anak? Baik kan? Baik, Pak. Sudah makan semua? Belum. Belum makan? Belum. Kalian harusnya sarapan loh ya sebelum memulai pembelajaran itu. Soalnya ini nanti pembelajaran kita lumayan berat. Baik, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Kalau hadir, angkat tangan dan hadir. Oke? Oke. Siapa? Yang pertama, Anissa Maura, Hadir, Pak. Neza Mizamir, Hadir, Pak. Jihan Abida, Hadir Pak. Melinda Dwi, Hadir Bapak. Nova Aulia, Hadir, Pak. Jessica Eka, Hadir Pak. Muhammad Erlangga. Hadir, Pak. Alhamdulillah, berarti kalian semua hadir ya. Iya, Pak. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa melihat di bagian layar ini, di bagian layar proyektor. Bapak sudah menyiapkan dua gambar yang berbeda. Ada yang bisa menjawab? Yang pertama ini gambar apa? Yang kedua gambar apa? Oke, Melin, silakan. Satunya itu peta konvensional, peta cetak. Yang satunya itu Google Maps, peta digital yang bisa bergerak dan ada posisi kita di sana, Pak. Oke, yang peta digital atau Google Maps yang mana? Yang atas. Yang nomor satu ini ya. Ya. Yang kedua peta konvensional. Ya. Kalian ada yang tahu perbedaannya tidak? Jadi begini, perbedaan dari peta digital atau Google Maps ini dan juga peta konvensional ini sebenarnya terletak pada fungsinya dan juga teknologinya. Untuk peta konvensional ini kalian hanya bisa melihat daerah dari satu daerah saja. Contohnya yang di sini adalah daerah Pandaan, betul kan? Betul. Sedangkan di Google Maps ini kalian kan bisa melihat daerah lokasi rumah kalian di mana, lokasi saat ini kalian ada di mana. Kalian juga bisa mencari di bagian ini telusuri. Ada yang pernah menggunakan Google Maps? Pernah semua kan? Iya. Kalian kesini tadi pakai Google Maps atau tidak? Tidak, Pak. Alhamdulillah, berarti kalian sudah hafal jalan ya? Sudah hafal jalan semua kan? Kalau kalian mau wisata seumpama ke Gili Ketapang yang ada di Probolinggo, kalian pakai Google Maps apa tidak? Pakai. Soalnya kalian tidak tahu lokasinya, ya kan? Jadi begitu, Google Maps ini itu bisa memperlihatkan lokasi kalian dan juga lokasi tujuan kalian. Itu semua adalah hasil olahan dari Sistem Informasi Geografis atau SIG. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang SIG. Pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang peta dan penginderaan jauh. Peta, penginderaan jauh, sekarang kita masuk ke SIG. Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 4 buah. Yang pertama membedakan peta, penginderaan jauh, dan juga SIG. Yang kedua mengidentifikasi komponen dari SIG. Yang ketiga membedakan jenis data, mulai dari data spasial maupun data atribut. Yang keempat mengidentifikasi alur kerja SIG. Oke. Dari gambar ini yang tadi, dari dua gambar ini mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Ya, silakan. Neza. Seperti yang Bapak katakan tadi, peta itu hasil olahan dari SIG, Pak. Ya. Kemudian apa ya, Pak, perbedaan dari peta, PJ atau penginderaan jauh dengan SIG? Baik. Yang pertama berarti dari Neza. Perbedaan peta, penginderaan jauh atau PJ dan SIG. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oke, silahkan Nova. Sebenarnya apa saja yang dibutuhkan SIG dalam agar bisa bekerja, Pak? Yang dibutuhkan SIG agar bisa bekerja dengan baik. Ya, itu tadi bisa kita simpulkan adalah komponen-komponen SIG. Jadi Nova ingin mempertanyakan tentang apa saja
komponen-komponen dalam SIG. Yang ketiga, Saya Pak. oke, Jesse. Saya masih bingung Pak sama alur kerjanya SIG mulai dari data sampai jadi peta atau informasi itu gimana ya Pak? Nah, itu seperti yang nomor 1 tadi ya, seperti Google Maps. Cara kerjanya Google Maps itu bagaimana sih Pak? Bagaimana kok bisa ada Google Maps, kok bisa mengetahui lokasi kita dan sebagainya? Bagaimana cara mengolahnya? Oke, bagus sekali. Pertanyaan ketiga berarti tentang alur kerja dari SIG. Sip. Jadi begini ya anak-anak, untuk menjawab ketiga pertanyaan tadi, Bapak akan membagikan LKPD ini. LKPD ini nantinya akan diisi di nomor 1 pembagian kelompok. Nanti akan Bapak bagi. Kelompoknya akan dibagi menjadi berapa ya, Nay? Dua saja. Di kelas ini dibagi menjadi 2. Urut absen, jadi absen nomor 1 sampai 4 kelompok 1, absen nomor 5, 6 dan 7 kelompok 2. Nanti kalian isi identitas kelompok kalian di sini, kelompok berapa, kelas dan tanggalnya. Jangan lupa tanggalnya. Lalu untuk problem statement, kalian bisa tuliskan ketiga pertanyaan ini di bagian problem statement. Jadi nanti setiap kelompok cukup menulis satu saja. LKPD-nya karena ada 2. Jadi kalian menulis satu saja. Setiap kelompok menuliskan ini 1, 2, 3 pertanyaan ini di bagian problem statement. Nanti kita jawab bersama-sama. Nah, untuk yang pengumpulan data ini nanti kita gunakan untuk diskusi. Jadi setiap kelompok nanti berdiskusi. Kelompok 1 berdiskusi dengan kelompoknya, kelompok 2 berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengerjakan ini 4 soal, 1, 2, 3, 4. Jadi keempat soal ini nanti akan didiskusikan dan nanti akan kalian presentasikan. Bapak akan menyuruh kalian presentasi ke depan sini. Siap? Baik Pak, siap Pak. Untuk waktu diskusi nanti 5 menit. Lalu di baliknya juga ada. Di baliknya ini ada kesimpulan dan juga refleksi. Ini nanti kalian isi mendekati akhir pembelajaran saja untuk kesimpulan dan juga refleksi. Baiklah. Kemudian Bapak akan membagikan LKPD ini. Yang pertama tadi kelompoknya Jihan ya. Oke. Silahkan diisi nanti identitas kelompok dan diisi yang lainnya. Yang kedua kelompok 2 Jesse. Oke, kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya dengan cara langsung gabung saja ke kelompoknya. Yang kelompok 1 bersama Jihan, yang kelompok 2 bersama Jesse. Ayo, silakan. Waktunya saya kasih waktu 5 menit. 5 menit cukup kan? Cukup Pak. Baik. Kita kasih waktu 5 menit. Oke. Kita terus dulu mungkin ya. Makanya yang pertama Anissa dulu ya. Anissa. Ini jangan lupa ditulis ya nanti ya. Siapa Pak? Oke. Kemudian Anissa terus Erlangga ya. Oh iya, Jihan dulu. Jihan, Erlan. Tulis ya. Iya. Oke. Oke, kita kelompok 2. Problem statementnya kita tulis ya. Ya untuk namanya ditulis yang lengkap ya. Ada yang mau nulis Kalau Kak? yang ini tuh ditulis yang ada di mana? Betul. Jadi untuk Boleh. yang bagian problem statement nanti kami tulis buka. yang ada di papan. Kita buka 1, 2, buku kali ya buat biar tahu isinya. Oke, boleh. Halaman berapa ya peta itu? Nomor 1. Kelompok 1 bagaimana? Apakah aman? Aman Pak. Kita masih mencari Pak. Iya. Perbedaan peta sama sisi. Aman ya? Oh ya, peta itu kan dia yang Apa beda peta? Nanti peta itu cetak juga kan. Kelompok 2 aman? Iya, Aman guys, ya? ya. Aman. PC itu Oke, untuk kelompok 1 coba saya ingin bertanya. ya Pak. Menurut kalian itu apa sih komponen yang paling utama dalam SIG? Kalian kan sudah mengerjakan nomor Kalau sip 2 ini. itu buat mengolah Di antara keempat komponen itu tadi, mana yang paling utama menurut kalian? masih bingung soal sip. Kalau menurut saya sih, kalau menurut kami Pak, Ya. data Pak. Karena kalau nggak ada data, tidak ada yang bisa kita olah. Oke, menurut kelompok 1 data. Bagaimana dengan kelompok 2? Kalau menurut kami ini sih Pak, brandware atau user. 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 Karena kalau nggak ada user nggak bakal ada yang bisa ngolah. Menarik sekali. Jadi dari kelompok 1 menganggap bahwa data adalah yang terpenting, kelompok 2 menganggap brainware atau user adalah yang terpenting. Baik, nanti akan Bapak jelaskan. Bentar. Waktu diskusi masih ada 2 menit.
Terus kalau itu nggak ada koordinat sama atribut. Tadi katanya Udah pernah ada lihat nggak sih kalian list atribut? Belum ya? Oh udah. Tapi belum sekarang. Ada lagi yang ditanyakan nggak ada? Data vektor, Jadi ditulisnya begini. kira-kira alur kerja SIG itu menurut kalian Ini apa dibantuin dulu? nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa, kalian kasih poin-poin saja, poin-poin pentingnya saja. Manajemen data itu gimana ya? Manajemen itu sampai nol nggak sih? Boleh tanya bapaknya kali ya? Iya. Pak boleh tanya? Iya, apa? Beda sih ini soal manajemen data itu maksudnya gimana ya? Manajemen data itu kalian Masih satu. apa namanya memasukkan data-data tersebut ke bagian-bagiannya yang sesungguhnya. Jadi seumpama kalian ingin membuat apa ya, membuat telur gulung itu kan kalian harus mengumpulkan bahannya, manajemen data. Bahan ini nanti untuk apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalian tulis saja. Oh iya, jangan takut salah ya untuk menulis jawabannya. Soalnya nanti kalau ada kesalahan atau yang kurang lengkap akan kita diskusikan bersama-sama. Baik Pak. Saya rasa cukup ya diskusinya. Cukup kan? Cukup Pak. Cukup, sudah selesai semua? Sudah. Oke. Untuk kelompok 1 silahkan maju untuk presentasi. Kelompok 1 mempresentasikan jawaban nomor 2 dan 4. Jadi kelompok 1 mempresentasikan 2 soal saja. Ayo silakan. Oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman kita dari kelompok 1 mempresentasikan diskusi kita buat nomor 2 sama nomor 4. Oke, untuk nomor 2 sendiri soalnya adalah jelaskan masing-masing komponen SIG di mana terdiri dari hardware, software, brand, Kelompok 2, Mungkin kelompok 2 jawabannya tolong bisa tolong sebentar ya. Oh iya. Mohon maaf menginterupsi. Untuk kelompok 2 tolong jangan rame sendiri ya. Kalau temannya sedang presentasi tolong didengarkan. Iya, maaf Pak. Tolong ya, jangan diulangi lagi. Iya, maaf. Oke, lanjut kelompok 1. Oke, untuk jawaban dari nomor 2, komponen dari SIG itu ada 4 kan. Yang pertama hardware. Hardware itu perangkat fisik seperti komputer dan scanner untuk menjalankan SIG. Lalu yang kedua ada software, yaitu program pengolah data spasial seperti QGIS dan ArcGIS. Lalu yang ketiga ada brandware, itu pengguna atau SDM yang mengoperasikan sistem SIG. Dan yang terakhir ada data, yaitu bahan baku berupa data spasial seperti koordinat dan lokasi, dan juga data atribut yang deskriptif. Oke baik, pertanyaan nomor 4 yaitu bagaimana alur kerja dasar dalam SIG yang meliputi ada input, manajemen, data, analisis, dan output. Baik, sekian itu saja dari hasil diskusi kami. Oh, untuk nomor 4. Untuk kesimpulannya, Untuk nomor 4. bagaimana alur kerja dasar dalam SIG yang meliputi input, manajemen, data, analisis, output. Jawabannya adalah tahap analisis dilakukan sebelum input agar hasil peta lebih akurat. Setelah analisis atau dilakukan input data dan manajemen data secara bersamaan. Sudah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih teman-teman. Tolong beri tepuk tangan. Selanjutnya, ayo kelompok 2 kalian presentasi. Kelompok 2 silakan maju. Oke. Kelompok 2 berarti mempresentasikan nomor 1 dan 3. Silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Jessica Eka Putri dan rekan saya Nova Aulia. Melina Dwiyanti. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu tuliskan bagaimana perbedaan antara peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis, dan akan dijawab oleh rekan saya. Peta adalah gambaran unsur alam atau buatan manusia pada bidang datar dengan skala tertentu, berfungsi menyajikan informasi lokasi, jarak, dan arah. Sedangkan penginderaan jauh adalah teknik memperoleh informasi tentang objek di permukaan bumi melalui sensor dari jarak jauh tanpa kontak langsung, menghasilkan citra satelit atau foto udara. SIG adalah sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan memetakan data spasial beserta atributnya guna mendukung pengambilan keputusan.
Baik, untuk pertanyaan yang nomor 3, bagaimana perbedaan data spasial, data raster dan vektor, dan data atribut dalam SIG? Yang akan dijawab oleh rekan saya. Jawaban nomor 3 adalah data vektor berbentuk piksel seperti foto satelit sehingga ukuran filenya sangat besar. Data raster justru memiliki tampilan halus dan tajam. Dan kalau data atribut itu sama dengan data spasial karena keduanya menunjukkan posisi objek. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan itu beri tepuk tangan. Tadi dari kelompok 1 agak nervous ya mungkin. Iya, Pak. Oke. Jadi sekali ini akan kita diskusikan mengenai jawaban-jawaban kalian. Mulai dari yang pertama, bagaimana perbedaan antara peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Untuk ini, saya rasa dari setiap kelompok sudah cukup bisa memahami tentang perbedaan peta, penginderaan jauh, dan juga SIG. Jadi, begini, akan Bapak tambahkan sedikit saja. Untuk peta, itu sebenarnya adalah suatu gambaran dari permukaan bumi. Jadi, di permukaan bumi kan masih 3 dimensi itu. Ada gunung-gunung tinggi, ada sungai-sungai dalam. Nah, itu nanti digambarkan ke bidang datar seperti kertas, ke bidang 2 dimensi. Itu adalah pengertian dari peta. Jadi peta adalah gambaran umum dari muka bumi, mulai dari gambaran unsur alam, buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala-skala tertentu. Untuk pertemuan lalu kita sudah membahas tentang peta, skala, dan sebagainya. Masih ingat kan? Masih, Pak. Oke. Untuk penginderaan jauh ini adalah ilmu atau seni yang bagaimana cara kita memperoleh suatu data atau informasi dari jarak jauh dengan menggunakan media-media seperti drone, pesawat terbang, dan sebagainya. Jadi di penginderaan jauh ini adalah alat yang digunakan untuk mengambil data-data di permukaan bumi direkam. Nantinya bisa dijadikan peta ataupun data lain yang diolah ke dalam SIG. Untuk SIG, ini adalah sistem komputer atau software yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis ataupun memetakan sebuah data berbasis keruangan beserta informasi deskriptifnya. Jadi nanti ada data spasial dan data atribut. Nanti akan Bapak jelaskan di pertanyaan berikutnya, di pembahasan berikutnya. Oke. Mohon maaf. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah perbedaan dasar. Kalian bisa lihat perbedaan dasarnya ini, bisa kalian lihat dari fungsi dan juga peran saja. Peta ini berfungsi cukup untuk menyajikan informasi lokasi, jarak, dan arah. Untuk penginderaan jauh untuk mengumpulkan data, sedangkan SIG untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data spasial. Lalu untuk perannya, peta ini hanya berperan untuk menampilkan informasi saja. Jadi jika kalian melihat peta seperti yang Bapak tampilkan tadi di awal, itu kan ada informasi mulai dari nama tempat, jaraknya, terus lokasinya di mana, dan sebagainya. Jadi peta ini cukup untuk menampilkan informasi saja. Untuk penginderaan jauh ini yang menyediakan data awal. Jadi di pertemuan yang lalu kan kita sudah mempelajari tentang sensor, satelit, drone, ataupun pesawat terbang untuk mengambil data. Selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini adalah SIG. SIG ini berperan untuk menghasilkan informasi dan menganalisis data. SIG ini itu digunakan untuk menganalisis data dari yang didapat bisa dari penginderaan jauh maupun peta-peta yang ada yang telah disiapkan, gitu, peta hasil survei, peta hasil SIG, dan sebagainya. Oke, jadi itu ya kurang lebihnya perbedaan dasar dari setiap peta, penginderaan jauh, dan juga SIG. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jelaskan masing-masing komponen SIG, mulai dari hardware, software, brainware, dan data. Ini Bapak rasa dari kalian juga sudah sangat menjawab ya jawaban-jawaban kalian, hasil diskusi kalian tadi sudah sangat menjawab. Dari yang Bapak tanyakan tadi, mana sih komponen yang paling penting? Kelompok 1 tadi menjawab apa? Data. Untuk kelompok 2 tadi menjawab? Brainware. Jadi sebenarnya itu adalah pertanyaan yang lumayan menjebak. Jadi komponen SIG ini ada 4 kan? Ini semuanya itu sangatlah penting.
mulai dari hardware, brainware, software maupun data. Hardware adalah alat yang digunakan untuk mengolah data, mengolah informasi. Jadi jika tanpa hardware, kalian mau mengolahnya di mana coba? Ayo. Hardware ini contohnya itu seperti laptop, bisa menggunakan HP, komputer dan sebagainya. Jadi hardware adalah sebuah alat perangkat keras yang digunakan untuk mengolah data. Sedangkan software yang kedua, yang ini tadi sudah cukup dijelaskan ya. Software adalah perangkat lunak atau aplikasi. Kalau di HP kalian ada aplikasi kayak game dan sebagainya, anggap saja seperti itu. Jadi software ini adalah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data-data tadi. Data-datanya dari mana Pak? Data-datanya bisa didapatkan dari peta maupun dari hasil penginderaan jauh citra satelit. Oke. Jadi software ini contohnya ada QGIS, ArcGIS, Google Earth Engine. Ini cuma tak sebutkan 3. Sebenarnya ada juga Envy, ada juga banyak, pokoknya ada banyak sekali namanya software yang dapat kalian gunakan untuk mengolah data. Yang ketiga adalah brainware. Brainware ini sendiri itu adalah pengguna atau user. Jadi kalau kalian menggunakan laptop, menggunakan software ArcGIS, ini itu kalian yang dimaksud dengan brainware. Jadi kalian yang mengolah, membuat keputusan bagaimana data ini nanti akan dibuat, akan ditampilkan dan sebagainya. Itu namanya brainware. Untuk yang keempat ini adalah data. Data itu adalah data spasial atau apa ya namanya, input sebuah hal yang akan diolah oleh software dan juga hardware. Jadi data ini memang sangat penting. Betul tadi ada yang jawab data, ada yang jawab brainware. Sebenarnya semuanya sangat penting. Kalau seumpama tanpa data kalian mengolah apa? Nggak ada yang diolah kan? Tanpa software kalian mengolahnya bagaimana? Tanpa hardware kalian mengolahnya gimana? Kalau tanpa brainware siapa yang mau mengolah? Gitu, AI nggak bisa, AI masih belum bisa. Jadi keempat komponen ini sangatlah penting. Permisi Mas Erlangga, saya perhatikan dari tadi kok bermain HP sendiri itu bagaimana? Oke, tak kasih pertanyaan untuk Erlangga. Kira-kira kalau kamu itu sedang mengolah data spasial menggunakan laptop, kamu posisinya sebagai apa di antara keempat ini? Mungkin data. Itu tadi, jadi bisa dilihat ya. Kalau Bapak sedang menjelaskan, tolong didengarkan ya semuanya. Oke Mas Erlangga, tak jelaskan lagi. Kalau seumpama Mas Erlangga sedang mengolah data-data spasial tadi, sedang mengolah menggunakan laptop, menggunakan software QGIS, ArcGIS, Mas Erlangga ini posisinya sebagai brainware atau pengguna. Jadi Mas Erlangga nanti yang akan menentukan bagaimana data itu diolah, bagaimana data itu ditampilkan, gitu. Oke Mas Erlangga, Ya. tolong jangan diulangi lagi ya. Maaf Pak. Oke, tolong diperhatikan. Untuk selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana perbedaan data spasial, data raster dan vektor, dan data atribut dalam SIG? Nah, ini tadi tak perhatikan kayaknya kelompok 2 ada sedikit kesalahan ya tadi. Jadi di kelompok 2 sepertinya terbalik untuk penjelasannya. Jadi begini, saya jelaskan lagi dari awal. Data spasial itu adalah sebuah data yang menunjukkan lokasi, posisi, dan bentuk suatu objek di permukaan bumi secara keruangan. Jadi data ini itu memiliki koordinat geografis, jadi bisa dianalisis maupun dipetakan. Data spasial digunakan untuk melihat pola, jarak, hubungan antara objek, dan persebaran fenomena. Bentuknya dapat berupa titik, garis, area, maupun raster. Nah, data spasial ini sebenarnya ada 2, ada data vektor dan juga data raster. Untuk data vektor itu tadi terdiri dari titik, garis, dan area. Titik, garis, atau poligon. Poligon itu juga area. Sedangkan raster itu seperti citra satelit. Nah, perbedaan dari data vektor dan raster ini ada pada bentuk datanya. Jadi begini, data vektor adalah data yang merepresentasikan data menggunakan titik, garis, dan area saja. Jadi kalau kalian menggunakan SIG, itu nanti ada yang namanya data point. Point itu adalah titik, ada line, line itu adalah garis, ada juga polygon atau area. Jadi ketiga data ini itu yang disebut data vektor.
setiap data-data ini itu dapat menyimpan data-data lain, data-data atribut. Nanti akan saya jelaskan data atribut itu apa. Oke, jadi data-data ini itu digunakan biasanya untuk apa ya? Untuk batas kecamatan atau batas rumah, batas daerah dan sebagainya. Kenapa? Karena data-data ini itu bisa terdiri dari titik, garis, dan area yang nanti kalau seumpama terpotong, jadi areanya bisa bermacam-macam bentuknya, nggak melulu titik begini. Jadi seumpama bisa seperti ini, terus di tengahnya ada garisnya, di sini ada titiknya, begitu. Itu data spasial. Jadi data ini menyimpan koordinat geografis. Ini nanti bisa kalian olah dan kalian analisis. Untuk yang kedua adalah data raster. Nah, data raster ini sedikit unik ya teman-teman, anak-anak. Jadi data raster ini terdiri dari grid. Kalau bisa dilihat di sana, data raster adalah representasi data spasial dalam bentuk grid atau matriks pixel. Ada yang tahu grid itu apa? Tidak tahu. Grid itu ibaratnya begini. Grid itu adalah kumpulan dari beberapa pixel. Ada yang tahu pixel? Kalau di zoom foto itu. Ya. Ini ya. Jadi kalau benar sekali Mbak Nesa. Kalau tadi kata Mbak Nesa, kalau kalian nge-zoom foto, jadi kalian kan pasti pernah memfoto suatu objek. Kalau itu kalian zoom in sebesar-besarnya, itu nanti akan kelihatan kotak-kotak ini. Kotak-kotak ini yang disebut data grid. Kenapa sih Pak data raster kok bentuknya grid kok nggak vektor? Karena data raster diambil dari citra satelit. Jadi seperti yang kemarin di pertemuan sebelumnya tentang citra satelit dan sebagainya, data raster ini berbentuk grid. Jadi setiap pixelnya ini menyimpan informasi, bisa 0, 1, 0, 1 begini. Itu tergantung dari informasi yang dimuat. Bisa mulai dari suhu, bisa ketinggian dan sebagainya. Seperti itu. Ada warna, tinggi, suhu. Jadi data raster ini terdiri dari grid-grid kecil, pixel-pixel kecil yang bergabung menjadi satu menjadi grid. Nah, selanjutnya adalah data atribut. Nah, data atribut. Data atribut adalah data non-spasial yang memberikan informasi tambahan tentang suatu objek di permukaan bumi. Data ini tidak menunjukkan lokasi, tetapi menjelaskan karakteristik objek seperti nama, jumlah, jenis, dan juga kondisi. Jadi kalau bisa kalian lihat seperti ini namanya atribut table yang saya ambil dari software ArcGIS. Ada yang pernah pakai ArcGIS? Belum pernah? Nanti kalian akan saya ajarkan pakai ArcGIS. Jadi begini, di data spasial tadi kan ada titik, garis, area maupun raster. Nah, untuk data atribut ini itu berfungsi sebagai keterangan saja, menjelaskan. Jadi ada kecamatan, nama puskesmas, jumlah pasien laki-laki, perempuan, ada curah hujan, suhu, dan nama objek. Ini itu cuma menjelaskan. Jadi kalau seumpama ibaratnya saya telepon ke teman saya, halo posisi kamu di mana? Aku sedang ada di koordinat sini. Itu nanti data spasial. Sedangkan kalau aku tanya, kamu pakai baju apa? Kamu sama siapa? Kamu di depannya apa? Itu namanya data raster, informasi tambahan untuk mendeskripsikan data spasial. Jadi data atribut dan data data atribut ya, bukan data raster. Jadi data atribut dan data spasial tadi itu saling berhubungan dan melengkapi. Nah, ini kalau kalian bisa lihat di sini, ini contohnya. Kalau di data vektor, ini ada poin titik. Sedangkan kalau di raster nanti bentuknya seperti kotak-kotak seperti ini. Ini adalah perbedaan dari data vektor dan raster. Kalau garis di vektor kan ini bisa melengkung-lengkung seperti ini kan. Nah, di data raster itu nanti bentuknya seperti ini. Untuk poligon juga begitu. Oke, itu tadi perbedaan dari data raster dan vektor. Oke, jadi untuk pertanyaan keempat, bagaimana alur kerja dasar dalam SIG? Ini adalah alur kerja dasar dari SIG, mulai dari input data, manipulasi data, analisis data, dan output. Tadi saya lihat kelompok berapa tadi yang mempresentasikan nomor apa? Nomor 1 tadi ada sedikit kesalahan ya di
di alurnya kalau nggak salah, ya kan? Nah, jadi alurnya itu mulai dari input, manipulasi, analisis, dan output. Jangan terbalik. Soalnya input ini itu kalian menyiapkan datanya, kalian memasukkan datanya ke dalam software. Kalau diibaratkan input ini, kalau kalian ingin memasak, kalian menyiapkan bahan-bahannya. Kalau ingin memasak sayur sop ya berarti kalian siapkan sayur, kalian siapkan air, merica, micin, sebagainya. Itu di bagian input atau mengubah data apa menjadi data digital, memasukkan data, menyiapkan data. Untuk manipulasi data, proses mengolah dan mengubah data spasial dan atribut akan siap dianalisis. Data untuk proses manipulasi data ini contohnya itu kalau kalian memasak tadi ya, kalian itu sudah menyiapkan bahannya kan di bagian input tadi, bahannya sudah siapkan, terus dimanipulasi data ini nanti kalian akan mencampurkan bahannya. Jadi seumpama kalau membuat sayur sop, kalian mencampurkan apa namanya air dengan garam, terus sayurnya dipotong-potong, nanti airnya dididihkan terlebih dahulu. Jadi ini juga proses mempersiapkan, lebih ke mempersiapkan ke tahap 2. Jadi datanya nanti kalian manipulasi, kalian ubah sedemikian rupa agar siap untuk di tahap analisis. Di tahap analisis ini untuk mengolah data. Jadi kalau kalian memasak tadi kan sudah siap tadi, disiapkan bahan-bahannya mulai dari sayur, micin, merica dan sebagainya, garam dan lain-lain, lada, kalau mau sambal juga boleh. Nah, di tahapan analisis itu kalian mencampurkannya menjadi satu dan dimasak. Jadi ini tahapan yang paling penting. Jadi kalian mengolah data menggunakan teknik seperti overlay untuk menemukan pola dan hubungan antar data. Di sini ada kata-kata overlay. Bapak akan jelaskan tentang overlay, sedikit menjelaskan tentang overlay. Jadi untuk overlay ini adalah proses di dalam SIG untuk menggabungkan data, beberapa data menjadi satu. Jadi contohnya begini, kalau kalian memiliki peta curah hujan, tak singkat CH ya. Terus kemudian kalian juga punya peta kemiringan lereng atau slope, dan kalian juga punya peta jenis tanah. Nah, ini kan tadi bahan-bahannya sudah kalian siapkan di bagian input, sudah kalian manipulasi, jadi sudah kalian samakan mulai dari cell size, bentuk dan sebagainya di daerahnya itu. Jadi kalian sudah menyiapkan di bagian manipulasi data ini, curah hujan sudah siap, slope sudah siap, jenis tanah juga siap. Lalu kalian analisis dengan menggunakan teknik overlay. Teknik overlay ini seperti kalian menggabungkan tiga data ini menjadi satu. Jadi tiga data ini digabungkan menjadi satu atau ditumpang tindihkan untuk membuat sebuah data yang baru. Contohnya dari tiga data ini kalian bisa membuat peta ancaman longsor. Bukan hanya peta ya, bisa juga data ancaman longsor. Nah, ini di bagian output. Output adalah hasil dari analisis. Jadi kalau kalian tadi sudah menyiapkan datanya, juga kalian manipulasi lalu dilakukan analisis dengan menggunakan overlay ini, nanti akan menghasilkan data baru. Data baru itu yang kita sebut sebagai output atau hasil. Nah, betul? Kalian paham? Ada yang ketinggalan? Nah, data baru ini adalah data yang bisa juga data hasil modifikasi dari ini semua, bisa juga data yang benar-benar baru dan sangat terkini. Oke, tadi sudah menjawab pertanyaan nomor 4. Kemudian ini adalah bagian kesimpulan. Jangan dilihat dulu, tak kesimpulan. Oke. Di bagian kesimpulan ini kalian sudah menuliskan kan kesimpulan materi hari ini. Tadi selama saya kesimpulan kalian mendengarkan kan? Ayo, siapa yang mau angkat tangan untuk memberikan kesimpulan? Oke, Erlangga, silakan. Sambil berdiri tolong, dan suaranya agak keras agar teman-temannya dengar. Jadi kesimpulannya yaitu itu saling terhubung, tetapi yang membedakan itu kita menyajikan informasi visual, lokasi dan jarak secara visual, dan pola secara visual, sedangkan itu mengolah data spasial
dan atribut menjadi informasi yang apa? Oke, betul sekali Erlangga. Sudah betul itu. Nah, Bapak ingin tambahkan ya? Nah, ini secara lengkapnya kesimpulan utama pembelajaran kita kali ini. Jadi, peta, penginderaan jauh, dan SIG itu saling melengkapi satu sama lain dalam kajian geografi. Seperti yang Erlangga tadi sudah sebutkan. Peta menyajikan informasi, penginderaan jauh menyajikan data, dan SIG menghasilkan informasi yang SIG mengolah data spasial dan atribut melalui tahap input, manajemen, analisis, dan output. SIG juga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan mudah dianalisis. SIG sendiri itu didukung oleh 4 komponen utama tadi seperti software, hardware, firmware, dan juga data. Lalu ketiganya ini digunakan untuk analisis wilayah, pemetaan, dan pengambilan keputusan berbasis lokasi. Dari pembelajaran kali ini, adakah yang ingin membacakan bagian refleksi diri? Oke, Jihan, silahkan berdiri. Kita mau membacakan. Dari kelompok hal ini yang menarik dari pembelajaran hari ini menurut kami adalah terkait yang mampu mengintegrasikan sebagai data belajar dari untuk dan analisis dan mengambil keputusan dari data. Ada beberapa bagian yang kami itu bagian dalam pengembangan perangkat dalam analisis. Oke, itu tadi pertanyaan dari Mbak Jihan. Perbedaan data raster dan vektor dalam analisis SIG. Jadi begini Mbak Jihan, untuk data raster itu kan tadi berbentuk seperti grid kan, kotak-kotak begini. Nah, setiap pixel dari data raster ini menyimpan informasi. Informasi itu bisa berupa suhu, ketinggian, ataupun kemiringan lereng dan sebagainya. Itu sudah paham kan? Ini namanya data raster. Lalu untuk data vektor itu ada 3 tadi, yang titik, garis, area. Ini namanya data vektor. Penggunaannya bagaimana Pak? Bagaimana cara menggunakannya? Nah, data raster, karena setiap raster ini menyimpan informasi. Jadi setiap pixel di sini di dalam grid itu menyimpan sebuah informasi. Jadi ini itu data raster itu digunakan lebih banyak digunakan untuk melakukan teknik overlay. Overlay juga bisa digunakan dengan data vektor. Tapi data raster itu biasanya digunakan untuk analisis yang lebih lanjut. Jadi menggunakan data citra satelit kan tadi bisa dihasilkan data citra satelit maupun data DEM, digital elevation model. Kedua data ini adalah contoh dari data raster. Karena setiap data ini, setiap pixelnya itu mengandung informasi. Kalau DEM ini bisa mengandung informasi tentang ketinggian dan ketinggian, terus ada kemiringan lereng dan sebagainya. Itu tadi yang digunakan dalam teknik overlay. Untuk data vektor, karena data vektor terbuat dari titik, garis, dan area, jadi ini biasanya digunakan untuk membuat data kecamatan ataupun untuk memotong data raster. Jadi kan data raster perlu dipotong untuk agar lebih sama dalam sebuah wilayah kajiannya. Seumpama kalian menggunakan wilayah kajian Surabaya, ya tentunya data raster ini kalian potong sesuai wilayah kajian. Nah, kenapa kok data vektor ini lebih cocok? Kalau seumpama wilayah Surabaya, kan tapi di data vektor menggunakan garis. Ini kalau seumpama data vektor dipotong, itu hasilnya tidak mulus seperti ini. Ini kan mulus garis. Kalau data vektor dipotong, itu nanti kalian akan menghasilkan begini contohnya. Jadi tetap ada kotak-kotaknya, tapi kecil. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nanti data itu tidak kurang akurat, bukan kurang akurat, lebih baik menggunakan data vektor karena itu lebih akurat, karena ada seperti titik kecil begini. Kalau di data vektor ini nanti akan dijadikan satu pixel saja. Begitu. Oke, sudah bisa dipahami? Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas pemanfaatan SIG, mulai dari bisa dimanfaatkan sebagai alat mitigasi seperti contohnya tadi, mitigasi tanah longsor dan sebagainya, ataupun alat perencanaan kota. Perencanaan bagaimana kota ini nanti berkembang, bagaimana arahnya kota ini nantinya. Gitu. Jadi untuk tugas minggu depan, kalian individu ya,
setiap anak harus mencari pemanfaatan SIG di sekitar wilayah kalian. Itu nanti kalian catat di buku tulis dan kita bahas di minggu depan. Lalu untuk bonus, kalian mau bonus kan? Nah, untuk saat ini kalian bisa mengeluarkan HP kalian. Kalian bisa nge-scan QR code ini untuk menjawab kuis. Kuis ini tentang ada beberapa soal. Nah, kuis ini nantinya akan digunakan untuk penilaian ini kalian per individu. Ini individu ya, bukan kelompok. Jadi kuis ini nanti harus kalian kerjakan. Kalian tulis tangan, minggu depan dikumpulkan. Oke? Oke, Pak. Sudah paham semua? Sudah tidak ada yang ditanyakan kan? Oke, materi minggu depan kita akan membahas tentang pemanfaatan SIG. Baik. Saya rasa cukup sekian ya, karena waktunya mungkin sudah habis. Cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah memperhatikan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Pak. Saya keluar dulu.